buat teman-teman yang berencana untuk tinggal di Jepang dalam jangka waktu yang lama dengan menggunakan visa Tokutegino, syaratnya itu gampang ya, cuma dua, yaitu adalah pengalaman, yang kedua adalah posisi. Jadi ketika teman-teman itu ingin mengikuti ujian Tokutegino Nigo, teman-teman itu harus memiliki posisi yang melakukan kegiatan manajerial. Misalnya teman-teman bekerja sebagai leader, chief, tencho, supervisor, manajer area, dan lain-lain seperti itu ya. Kenapa? Karena perbedaan antara Tokutegino Ichigo dan Tokutegino Nigo itu simpelnya ya bisa dilihat dari pekerjaannya. Untuk visa Tokutegino Ichigo yaitu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa saja. Nanti kalau misalnya terbentur masalah lapor ke atasan seperti itu. Tetapi di Tokutegino Nigo pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan atasan yang mana pekerjaannya itu adalah mengelola karyawan-karyawan ya teman-teman, yang mana nanti ketika sekiranya ada masalah teman-teman itu bukan melapor lagi tetapi membuat keputusan yang teman-teman ambil itu akan berpengaruh terhadap toko yang akan teman-teman jalani. Nah jadi di sini gue akan ngebahas tentang apa sih pekerjaan seorang atasan atau leader atau tencho di bidang restoran, karena kebetulan gue bekerja di restoran dengan menggunakan visa Tokutegino Nigo. Dan untuk bidang-bidang lain ya tentunya prosedurnya berbeda-beda, apakah itu pertanian, konstruksi, manufaktur, mesin, makanan, tentunya beda lagi. Jadi mungkin kalau sekiranya teman-teman pengen tahu bagaimana pekerjaan seorang atasan di bidang-bidang tersebut, silahkan coba tanya ke orang-orang yang sudah lulus TG2 di bidang tersebut seperti itu. Karena di sini gue akan fokus pada pembahasan restoran saja. Nah, maka dari itu di sini gue akan menjelaskan 3 pekerjaan pokok seorang tencho. Yang pertama, tempo kanri, yaitu manajemen toko. Yang kedua adalah pengelolaan terhadap sumber daya, dalam hal ini baito dan karyawan. Yang ketiga adalah pengelolaan terhadap tamu. Jadi bagaimana agar tamu kita ini bisa tetap datang, berkunjung, bertahan dan merasa nyaman di toko kita seperti itu ya. Nah, jadi di sini kalau berdasarkan pengalaman gue di tempat gue bekerja saat ini, umumnya hampir 90% toko itu gue yang mengelolanya ya teman-teman ya. Ya seolah-olah ini udah kayak restoran gue tetapi bukan gue yang punya seperti itu. Udah 90%. Jadi apapun keputusan, aktivitas itu semuanya gue yang memutuskan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk dulu dalam pekerjaan tempo kanri. Tempo kanri ini mencakup pekerjaan seluruh toko ya teman-teman, baik itu dalam melakukan pemesanan barang, melakukan pengecekan stok, menjaga kebersihan toko, lalu juga meningkatkan penjualan. Nah, dari satu kriteria tadi ada 4 sub bidang yang bisa gue jelaskan seperti itu. Walaupun banyak sub bidang yang lainnya, tetapi 4 sub bidang ini akan gue jelaskan. Nah, ketika teman-teman bekerja sebagai tencho ya atau atasan lah, leader ya mungkin lebih ke tencho ya. Itu teman-teman akan dituntut untuk melakukan yang namanya bagaimana proses untuk meningkatkan penjualan. Misal ya, dalam 1 tahun, anggaplah di tahun pertama, restoran tempat teman-teman bekerja itu keuntungannya 100 juta. Anggap ya, ini contoh. Di tahun kedua, teman-teman itu restorannya meningkat penjualannya 200, jadi 120 juta. Di tahun ketiga penjualannya meningkat lagi jadi 130 juta. Di tahun keempat penjualannya balik lagi ke 100 juta seperti itu. Artinya ada sesuatu yang harus teman-teman evaluasi di sana. Nah, di situ teman-teman dituntut untuk mengambil keputusan, kebijakan. Artinya di sini teman-teman harus melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana sih cara untuk meningkatkan penjualan? Ya, misalnya yang paling gampang banget yaitu adalah melakukan promosi. Promosi ini bisa dilakukan yang paling gampang itu di sosial media. Misalnya teman-teman melakukan promosi di TikTok, promosi di Instagram, promosi di Facebook. Facebook mungkin orang Jepang nggak pakai ya, di Twitter seperti itu. Kalau gue sendiri tentang restoran yang tempat gue bekerja ini, promosi dilakukan di 2 tempat, yaitu di TikTok sama di Instagram ya teman-teman. Nah di situ teman-teman bisa melakukan misalnya yang namanya pengenalan toko. Oh ini toko kita loh. Toko kita jual ini loh. Ini menu andalan kita dan segala macam. Teman-teman bisa bikin itu. Atau cara yang lain yaitu adalah teman-teman bisa melakukan promosi atau campaign, misal seperti itu ya. Campaignnya adalah misalnya bagi orang yang datang dengan membawa jumlah orang lebih dari 10 orang, 1 orang gratis, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya bagi teman-teman yang datang hari ini dapat minuman gratis, misalnya seperti itu. Pokoknya promo-promo yang bisa menarik tamu seperti itu. Atau misalnya ketika teman-teman itu menulis review di Google atau dimanapun itu, membuat story tentang restoran kami,
akan dapat potongan harga, misalnya seperti itu ya. Nah, tentunya promosi-promosi seperti itu harus teman-teman pikirkan. Tetapi di sini ada poin yang penting yang harus teman-teman perhatikan, yaitu adalah ketika teman-teman melakukan promosi, teman-teman jangan sampai bikin restoran tempat teman-teman rugi. Misalnya, promosi diskon 1000 yen, promosi diskon 500 yen, promosi minum gratis seperti itu ya. Tentunya di situ ada penjualan yang berkurang seperti itu, pendapatan yang berkurang. Nah, teman-teman itu diharapkan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu karena karena owner gue selalunya melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dia bakar uang seperti itu ya. Jadi gue merasa itu tindakan yang tidak benar seperti itu. Bahkan gue rasa harusnya kita tidak melakukan itu. Kita harus mencari promosi yang lain yang tidak merugikan restoran kita seperti itu. Bayangkan saja kalau misalnya ada promosi 1000 yen misalnya seperti itu. Orang yang belanja itu total belanjanya 1500. Dengan ada promosi 1000 yen dia cuma bayar 500 loh seperti itu loh. Itu kan tentunya nggak nutup seperti itu loh. Malah rugi seperti itu. Nah, tentunya keputusan-keputusan teman-teman itu harus dipertimbangkan. Nah, yang itu kan berhubungan dengan promosi. Selain itu, teman-teman juga harus memikirkan misalnya bagaimana cara menekan pengeluaran. Cara menekan pengeluaran ini ada bermacam-macam, yaitu adalah menekan bagaimana cara agar bahan-bahan yang teman-teman pakai itu tidak mudah busuk seperti itu. Karena kan musim panas nih sekarang nih, apalagi di Yakiniku, daging mentah itu cepat busuk ya teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang bisa gue lakukan ketika berada sebagai manajer toko gitu ya teman-teman. Yang bisa gue lakukan adalah ketika daging ini selesai dikeluarkan atau diolah ya, segera langsung masukkan ke dalam kulkas untuk mencegah terjadi pembusukan daging. Karena kalau daging busuk itu udah harus dibuang seperti itu. Yang lain misalnya adalah menghemat. Kadang kalau misalnya kita menyerahkan pekerjaan kepada baito ya teman-teman ya, khususnya mereka itu mengeluarkan makanan itu nggak mikir-mikir seperti itu. Misalnya di tempat gue sayur itu gratis. Dia ngasih gratis itu emang ngasih itu segunung seperti itu teman-teman. Kita harus kontrol itu. Jangan coba tolong pakai sayur lebih hemat lagi seperti itu. Kadang kita harus harus kontrol hal-hal yang seperti itu. Atau misalnya yang lain terhadap pengeluaran-pengeluaran yang tidak berguna. Misalnya listrik yang menyala sonomama, ada bagian-bagian AC atau listrik yang menyala atau gas yang hidup terus-menerus seperti itu ya. Yang nggak kepakai bisa kita matikan seperti itu ya. Itu bagaimana cara efisiensi. Yang paling besar dampaknya yaitu adalah biaya karyawan ya teman-teman. Karyawan dibayar itu ya, kalau mereka kerja 5 atau 6 jam sehari itu bayarannya udah 5.000 seperti itu. Bagaimana cara kita menyusun formasi agar tidak banyak karyawan yang dikeluarkan dalam satu hari? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat rireki. Misalnya di bulan kemarin, anggaplah di bulan kemarin bulan 6 misalnya, di bulan 6 di hari-hari apa saja sih tamu nggak banyak datang seperti itu. Walaupun di restoran kita nggak bisa memprediksi ya tamu itu datangnya banyak atau tidak, kita bisa prediksi. Misalnya di setiap hari Kamis, di hari Kamis ternyata pelanggan sedikit seperti itu. Ternyata kita nggak butuh baito banyak-banyak, kita cukup butuh baito sehari 2 misal seperti itu. Itu kan kita bisa analisis seperti itu. Ternyata di hari Rabu juga sedikit, kita bisa masukin baito 1. Ternyata di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu banyak. Kita nggak bisa ngehandle ini dengan 2 baito saja, kita masukin baito 3 seperti itu. Tentunya tingkat analisis seperti itu penting ya teman-teman ya. Jadi kita dalam membuat jadwal pun itu perlu melakukan pertimbangan berapa baito yang harus dimasukkan dalam satu hari seperti itu. Oke, itu kan analisis bulanan. Sekarang kita lihat analisis tahunan. Di tahun kemarin, tahun 2025 di bulan 8, berapa sih penjualan dalam satu bulan? Di bagian mana penjualan yang ramai? Di hari apa penjualan yang ramai? Di hari apa yang sepi? Di jam berapa? Seperti itu. Tentunya kita bisa mengukur seperti itu ya teman-teman dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Oh, ternyata di hari Rabu orang ramai pukul 7 selalunya seperti itu ya. Artinya baito nggak perlu kita masukkan dari jam 5 sore seperti itu. Kita cukup masukin dia dari jam 6 seperti itu ya. Nah, analisis-analisis seperti itu penting ya teman-teman untuk meningkatkan penjualan. Walaupun gue bukan ahlinya dalam hal ini, tetapi ini pengalaman gue aja ya. Nah, itu kan di bagian pengelolaan bagaimana cara meningkatkan penjualan. Selanjutnya masih di bagian tempo kandri, yaitu adalah manajemen inventaris atau inventory atau stok seperti itu. Kita harus tahu stok barang kita, apa yang kurang, apa yang berlebih, apa yang banyak. Kita harus hitung, oh ternyata daging ini banyak, sake ini banyak seperti itu. Kita harus cek stoknya.
berlebih, apa yang berkurang, apa yang harus dikeluarkan dahulu, apa yang tidak, seperti itu. Karena kita harus cek juga masa kadaluarsanya. Misalnya barang ini kadaluarsanya minggu depan, seperti itu. Artinya kita harus lihat, oh ini barang harus dikeluarkan duluan, seperti itu. Nanti kalau misalnya busuk atau misalnya lewat kadaluarsa kan nanti itu berpengaruh pada manajemen kebersihan, seperti itu ya. Karena kan itu mengeluarkan makanan basi, seperti itu ya. Kita harus tahu kadaluarsanya, stoknya berapa, seperti itu ya, apa yang kurang, apa yang banyak, seperti itu. Itu kita harus cek dalam tanah orosi namanya ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman melakukan tanah orosi atau manajemen inventaris atau cek stok lah simpelnya, seperti itu ya, teman-teman itu akan melakukan pemesanan. Melakukan pemesanan ini tentunya berbeda-beda supplier. Ada supplier A, supplier B, supplier C, D, dan seterusnya, seperti itu. Nah, teman-teman harus pesan barang-barang yang dirasa kurang. Kalau misalnya besok libur atau misalnya ada libur panjang, ternyata kita butuh stok yang lebih. Misalnya daging kita nggak bisa stok, misalnya kita cuma stok 1 minggu itu 2 kotak, misal seperti itu. Karena minggu depan libur, artinya kita harus stok 4 kotak, seperti itu ya. Atau sake, misalnya sake itu 2 botol, satu jenisnya. Ternyata libur, orang rame, ada yoyaku, ada reservasi, kita harus stok jadi 3 botol, misal seperti itu ya. Nah, keputusan-keputusan seperti itu sangat penting sekali. Kenapa? Kalau misalnya sempat orang ramai, barang teman-teman nggak ada, toko teman-teman nggak jalan. Misal, daging nggak ada. Orang mesan daging yang itu, misalnya ya, sapi misalnya. Nggak ada sapi. Artinya teman-teman nggak bisa melakukan penjualan terhadap sapi. Otomatis di situ yang mana teman-teman harusnya bisa mendapatkan pendapatan, masukan, jadi nggak ada, seperti itu kan rugi, seperti itu. Maka dari itu pentingnya melakukan cek stok sama pemesanan barang. Nah, pemesanan barang ini berbeda-beda. Ada yang pemesanan itu melalui telepon, ada pemesanan itu lewat aplikasi, ada pemesanan itu lewat chat saja, seperti itu. Pesan ini lewat chat, udah bisa, seperti itu. Ada yang harus kita telepon. Boleh nggak pesan ini? Kapan datangnya? Dia misalnya supplier bilang, ini datangnya 3 hari lagi ya, seperti itu. Oh, apa nggak bisa dipercepat? Bisa nggak datangnya 2 hari lagi jam segini? Atau nggak bisa nggak datangnya itu 2 minggu lagi atau minggu depan jam segini, seperti itu. Itu perlu kita putuskan, seperti itu ya teman-teman. Dan gue rasa itu bukan pekerjaan seorang TG1 normalnya ya, normalnya. Walaupun gue waktu TG1 udah ngerjain itu juga kan. Waktu itu ujian TG2-nya belum ada, seperti itu. Nah, jadi kan umumnya TG1 yang bekerja seperti itu tujuannya mereka akan dipersiapkan untuk jadi tenco biasanya, seperti itu. Karena mereka harus tahu nih bagaimana cara manajemen, seperti itu ya. Nah, itu adalah sebagian kecil tentang manajemen toko. Selanjutnya kan di dalam bagian manajemen toko itu juga ada manajemen kebersihan. Yang mana kita juga harus melihat toko kita bersih nggak? Ada minyak nggak? Ada sampah nggak menumpuk? Ada serangga nggak? Ada tikus nggak? Ada sampah dan lain-lain. Itu teman-teman harus perhatikan. Karena apa? Kalau teman-teman serahkan pekerjaan ini ke Baito lihat sampah di kaki dia nggak ngambil ya teman-teman ya. Suruh dia yang misalnya ambil. Itu sampah ada tuh, lu ambil misal seperti itu. Atau kita yang ambil. Atau misalnya menu kotor, table kotor, apapun nggak bersih misal seperti itu ya. Ya pokoknya semua yang berhubungan dengan manajemen kebersihan. Termasuk juga misalnya penggunaan sabun. Sabun itu harus diusume atau dicampur dengan air misal seperti itu. Berapa sih perbandingannya, seperti itu. Itu kita harus cek ya teman-teman. Kadang Baito itu ya, pekerjaannya itu benar-benar tekito sekali, seperti itu. Ada yang bilang mereka kan cuma Baito bang, seperti itu. Mereka cuma dibayar untuk mengerjakan sesuatu, seperti itu. Iya betul, Baito memang dibayar untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu saja, seperti itu. Tetapi pekerjaan sesuatu yang tertentu ini gua harapkan Baito itu kerjanya benar, seperti itu. Nggak tekito seperti itu, tapi canto ya teman-teman. Banyak pekerja Baito itu yang tekito, ngasal kerja ini aja udah selesai. Yang penting di mata mereka udah selesai, udah nggak nampak kotor lagi, artinya udah oke. Tetapi ketika kita cek kontrol quality, kadang piring itu masih kotor, sabun itu masih kalau misalnya kita bicara soal alat kebersihan, masih perbandingan airnya itu masih pekat sabunnya, misalnya seperti itu. Atau sampah mereka buang tapi masih sisa di lantai, seperti itu. Itu perlu dicek ya teman-teman ya. Walaupun mereka cuma part time, tetapi tugas kita adalah mengawasi mereka, seperti itu loh. Kadang ada yang mereka itu udah dibilang berkali-kali nggak masuk, seperti itu ya. Apa dalam kepala mereka ada teman-teman, macam-macam seperti itu. Jadi kita penting dalam mengelola orang-orang yang kita pekerjakan, seperti itu. Jadi ya gue malah curhat gitu kan. Ya memang itulah faktanya, seperti itu ya. Nggak cuma orang asing saja yang bekerja ngasal-ngasalan. Orang Jepang pun ala kadar banyak ya teman-teman ya. Nah itu di bagian pekerjaan Tempo Kanri, seperti itu ya. Tempo Kanri, manajemen toko, seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk ke sub yang kedua, yaitu adalah manajemen sumber daya.
sumber daya dalam hal ini yaitu kita mengelola baito, mengelola staff seperti itu ya, melakukan perekrutan itu juga kita lakukan ya teman-teman ya. Nah jadi yang gue lakukan adalah yang pertama, kalau misalnya ada baito yang mengapply pekerjaan, nah proses mensetsu itu gue yang melakukan ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan jadwalnya. Kapan kamu bisa mensetsu? Kapan kamu bisa masuk mulai mensetsu? Oh, hari ini jam segini misalnya. Kita negosiasikan juga dengan jam kita seperti itu. Oke, kita mensetsu nanti jam 4 ya, bisa nggak? Bisa, oke kita tunggu seperti itu. Nanti wawancaralah baito ini. Kita tanya, ya namanya wawancara pasti jiko shakai shite kudasai seperti itu kan. Nanti kita cari tahu, kamu punya pengalaman, pernah bekerja. Kalau pernah bekerja, apakah pernah bekerja di izakaya dan lain-lain seperti itu ya. Selain menjelaskan tentang pekerjaan, kita juga akan menjelaskan tentang yang sistem yang ada di perusahaan. Misalnya, kamu bekerja dari jam segini sampai jam segini ya, seperti itu. Kalau kamu nggak bisa masuk jam segini, kamu tolong lapor, seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa masuk, tolong cari orang pengganti, seperti itu. Kita juga memberikan tanggung jawab kepada baito, seperti itu ya. Kalau dalam perekrutan, nanti misalnya setelah dia direkrut, lalu dia mulai bekerja. Langkah selanjutnya adalah mengajari baito ini ya teman-teman, diajari. Yang punya pengalaman, ngajarinya gampang. Apalagi yang di izakaya, tempat gue yang kayak gue gitu kan. Di izakaya, kamu berpengalaman bikin sake, oh bisa, oh jadi nggak susah nih ngajarinya. Paling kita ngajarin kalau standar perusahaan kita seperti ini loh, standar restoran kita seperti ini loh, langkah yang harus kamu lakukan seperti ini loh, cuma itu aja. Tetapi problem akan muncul ketika yang baito itu mikekeng, nggak punya pengalaman ya teman-teman. Itu ngajarnya benar-benar dari nol seperti itu loh. Kalau misalnya dia dapat perusahaan yang nggak bagus atau orang yang ngajarinya nggak sabar ya teman-teman ya, dengan marah-marah seperti itu ya, itu pasti dia berhenti besoknya seperti itu. Tetapi karena gue dan ayah itu mengajarkan itu dengan baik ya teman-teman ya, kita mengajarkan sehingga baito ini bisa belajar di tempat dia bekerja, dan dia bisa betah bekerja sehingga dia bisa bekerja lama seperti itu. Kita juga mikirin, karena kan kita melakukan perekrutan itu kalau berkali-kali itu ribet ya teman-teman. Kalau bisa kan rekrut sekali, dia bekerja terus sampai wisuda seperti itu ya. Nah untungnya kebanyakan baito-baito yang bekerja tempat gue, alasan mereka berhenti kebanyakan karena mereka wisuda seperti itu. Gue udah wisuda, bentar lagi mau wisuda ya, jadi harus berhenti baito. Oh ya udah seperti itu. Jarang mereka itu berhenti di tengah jalan karena ada masalah. Karena masalah itu kebanyakan nggak ada seperti itu. Gue bilang ke baito wawancara, kamu kalau kerja di sini enak seperti itu. Kamu nggak bakal dipermasalahkan tentang apapun seperti itu. Gue orangnya simple seperti itu, simple aja, nggak mendoksai seperti itu. Jadi ya fakta, bukti seperti itu. Orang yang bekerja di tempat gue, anak-anak baito itu semua orang Jepang, mereka betah semua seperti itu. Apalagi kalau misalnya gue libur seperti itu ya, besok gue libur loh seperti itu. Libur seperti itu. Terus yang masuk siapa? Masuk owner. Ya mereka pada nggak mau seperti itu. Kadang mereka nandain libur gue seperti itu kan. Gue libur, mereka juga ngambil libur seperti itu. Ya itulah yang penting, kita jangan sampai dibenci sama orang seperti itu. Tapi kita harus tetap bisa mengajarkan dengan baik seperti itu, sehingga kita pun dihormati oleh baito seperti itu ya. Jadi memang tetap hierarkinya ada seperti itu ya teman-teman ya. Ya untungnya sih sampai saat ini gue nggak ada dibenci sama baito ya, dan enak-enak aja seperti itu. Yang gue tahu ya, karena mereka juga umumnya bersahabat aja sama gue seperti itu. Nah itu kan setelah kita mengajari baito seperti itu. Setelah kita mengajarinya, langkah selanjutnya yaitu adalah melihat apakah yang kita ajarkan ini apakah diterapkan, apakah dia bekerja sesuai prosedur yang kita ajarkan tadi, standar SOP seperti itu ya. Kadang ada baito ini dia diajarin besok dia lupa, diajarin lagi dia lupa, diajarin lagi dia lupa aja terus. Itu ada ya teman-teman. Jadi kita harus awasi. Oh ini salah loh seperti itu. Ini nggak benar loh. Cara yang benar ini seperti ini. Oh iya, perbaiki ya, ya oke. Nanti itu akan berlanjut baik, perbaiki seperti itu ya. Kadang ada mereka itu kadang nggak masuk seminggu, pas masuk lagi dia lupa, diajarin lagi. Ada ya teman-teman. Jadi ngajarin baito itu lebih sulit menurut gue daripada ngajarin karyawan, karena karyawan kan masuknya setiap hari seperti itu, tapi baito masuknya kadang besok masuk, kadang minggu depan lagi masuk seperti itu, sekali seminggu. Jadi kadang mereka itu nggak fokus sama pekerjaan karena mereka juga harus belajar seperti itu kan. Apalagi banyak di sini anda daigaku. Apalagi ya kadang baito itu karena dia kerjanya tekito, bukan canto ya, tekito standar ala kadar gitu ya, tekito. Kadang mereka itu misalnya membuat makanan, melakukan moriawase, apa sih namanya, plating misalnya seperti itu. Kadang plating mereka itu buruk gitu loh. Bukan jelek tapi buruk seperti itu loh. Udah nggak termaafkan seperti itu. Nah itu kita harus perhatikan ya teman-teman. Kita harus perhatikan. Karena makanan ini akan dikeluarkan ke tamu seperti itu ya. Kita lihat apakah makanan ini
tampilannya bagus nggak seperti itu. Bayangkan kalau teman-teman dihidangkan makanan, misalnya pergi ke restoran, dihidangkan makanannya bentukannya biasa-biasa aja seperti itu, nggak cantik seperti itu. Tentunya teman-teman nggak mau seperti itu kan. Kita harus bawakan diri kita seperti itu ya. Nah, oke. Perbaiki ini ya. Ini nanti dikasih ini seperti itu. Oke. Nanti kita cek terus. Nanti kalau udah junco, oke. Oh ya udah bisa dilepas seperti itu ya teman-teman. Kadang mereka nanya, salah. Oh, tadi salah ngejelasin seperti itu. Ya udah, kita benerin, kita yang datang ke tamu seperti itu ya teman-teman, karena kita lah yang jadi penengahnya seperti itu. Atau misalnya ketika dia salah kaike, salah dalam melakukan regi kasir seperti itu ya. Misalnya dia pembayarannya dengan PayPay atau dengan kredit card, tetapi malah kaike atau masukkan dengan gengking atau uang tunai seperti itu. Tentunya kita harus memperbaiki yang salah tersebut, karena kalau enggak nanti pas pencatatan di akhir ya teman-teman itu salah semuanya seperti itu. Jadi kita harus cari lagi di mana sih salahnya seperti itu. Itu sering sekali dulu terjadi ya teman-teman. Karena kan gue di akhir penutupan restoran kan bikin laporan tuh, penjualan segini, pembayaran dengan ini, pembayaran dengan kredit card ini, pembayaran dengan e-money ini. Nanti kita cek sesuai nggak seperti itu. Kalau nggak sesuai, kita cari lagi salahnya seperti itu. Kalau salah gimana seperti itu. Artinya kan Baito yang salah, cek lagi CCTV, cek jam segini ternyata salahnya. Ya itu apa dampaknya, kita pulang lama ya teman-teman. Aturannya gue bisa pulang jam 10, malah pulang jam 1 seperti itu ya. Nah jadi itu harus diperhatikan tentang Baito seperti itu. Ya dan lain-lain lah. Terus bagaimana dengan Baito yang nggak mau diajari? Ada Baito itu yang nggak mau diajari, jadi kita harus sabar seperti itu. Mungkin kalau di tempat lain mungkin dia udah habis kena marah seperti itu loh. Kamu tolol ya ini ya itu ya. Pasti habis kena marah, besoknya berhenti. Pasti, gue yakin. Karena orang Jepang kadang banyak mentalnya lemah seperti itu ya. Nah kalau ada orang yang kayak gitu ya mau nggak mau kita harus ngajarin. Kadang kan ada positifnya, ada negatifnya ada gitu ya. Kita ambil positifnya aja. Ternyata dia masih mau belajar seperti itu. Pekerjaannya nggak buruk-buruk amat kok seperti itu. Ada juga karyawan yang udah dia nggak bisa kerja, pelayanannya buruk, bahasanya juga buruk ya teman-teman. Itu mau nggak mau harus kita cut. Ada. Gue pernah selama gue bekerja di restoran ini cuma 1 kali gue pernah ngebuang orang ya, karena itu udah nggak bisa lagi seperti itu, karena udah diajarin sebagaimanapun dia nggak berubah segala macam, ya udah buang seperti itu. Jadi nasib Baito itu di restoran itu juga tergantung gue juga seperti itu. Jadi kadang gue bilang ke Baito, lu kalau nggak kerja baik, lu nasib lu di tangan gue loh seperti itu. Kalau lu nggak suka gue buang bisa lo gitu. Cuma nggak, gue sambil bercanda aja seperti itu, nggak serius gitu loh. Cuma oh iya ya seperti itu. Kadang mereka nggak tahu karena kan kita bekerja itu kayak teman-teman aja seperti itu, kayak orang yang seumuran aja seperti itu. Padahal dia kadang lupa status gue di restoran seperti apa gitu. Kadang mereka TikTok gue bilang gitu kan, kamu kalau misalnya kerja kayak gini terus nanti bisa kena pecat loh misalnya seperti itu. Gue bilang seperti itu sambil bercanda seperti itu kan, agar tujuannya apa, dia bisa memperbaiki pekerjaannya seperti itu. Walaupun proses kasus pemecatan yang terjadi itu nggak cuma sekali ya teman-teman, karena memang di restoran kita pun nggak mau mecat orang seperti itu loh, karena ya selagi bisa diajarkan ya diajarkan, karena kan kita saling butuh nih, dia butuh pekerjaan, kita butuh tenaga ya seperti itu ya. Nah jadi selagi ada kesalahan masih kita bisa perbaiki, tetapi kalau udah terlalu hidoi banget, udah keterlaluan, tentunya perlu dilakukan evaluasi seperti itu. Biasanya sih kalau yang kurang-kurang bagus itu sekarang dikasih shift sedikit aja sih seperti itu. Jadi karena dia kurang bagus misal seperti itu ya kerjanya. Ya. Nah, jadi di sini yang ada yang perlu teman-teman ketahui yaitu gue juga bikin shift ya teman-teman, bikin jadwal untuk Baito seperti itu. Hari apa aja Baito masuk, berapa orang yang dibutuhkan, jam berapa dia mulai, jam berapa dia pulang seperti itu ya. Itu juga harus lakukan seperti itu ya, macam-macam lah. Jadi banyak ya teman-teman. Sebenarnya ini bukan bagaimana pekerjaan Tenco, tapi curhat ya teman-teman ya, karena ya macam-macam lah seperti itu. Kita udah berusaha sebaik mungkin, tapi kadang dia nggak mau berusaha untuk diri dia sendiri, ada seperti itu ya. Ya pokoknya macam-macam lah, ada lah pokoknya yang lain-lain terjadi. Pokoknya itu sebagian singkatnya aja ya dari pekerjaan gue seperti itu. Nah yang terakhir itu adalah manajemen pelanggan ya. Manajemen pelanggan ini adalah bagaimana cara kita menjaga kepuasan tamu. Lagi-lagi Baito ya. Baito ada yang gue bilang kerjanya Tekito tadi ya, Tekito ala kadar itu ya. Mereka itu tanpa keramah tamahan melayani tamu. Kadang datar seperti itu, tanpa ada senyuman, ada
tatema bukan tatema ya, omotenashi seperti itu, tanpa ada itu perlu kita sampaikan kepada Baito. Kamu coba tolong sedikit lebih ramah lagi. Tolong penggunaan bahasanya lebih baik lagi. Itu ada kita sampaikan seperti itu ya. Itu penting. Kenapa? Karena ketika tamu merasa tidak nyaman, dia tulis di Kochikomi ya teman-teman, di Google Review seperti itu. Jadi kita menghindari rating bintang 1 seperti itu. Tetapi kalau teman-teman cek restoran tempat pengelolaan gua, kebanyakan rating mereka itu tinggi. Rating 4 atau rating 5. Bintang 1 itu ada. Cuma ya kadang bukan salah kita juga, memang ada orang-orang yang aneh gitu kan, mereka nggak puas akan sesuatu yang kecil seperti itu, tapi mereka kasih bintang 1 ya, orang Jepang lah, ada. Tapi cek nih gue lampirkan nih ini rating restoran tempat yang gue kelola, rating bintang 5 nya banyak kan. Nah itu penting untuk menjaga kualitas pelayanan kita ya teman-teman. Kadang kita tidak hanya menyerahkan pelayanan itu kepada Baito saja seperti itu ya. Karena kalau kita serahkan pada Baito, gue lihat beberapa restoran yang ada di tempat gue ya teman-teman ya. Kita lihat ratingnya bintang 1, kebanyakan mengeluh tentang pelayanan tidak ramah. Ya makanan jarang sih yang ngomentari tentang makanan, kebanyakan itu pelayanan tidak ramah, Baitonya tidak tersenyum ya, dan lain-lain lah, kebanyakan seperti itu ya. Kadang Baitonya bicara ngomong dengan suara keras di belakang, kasar, atau bahkan yang ngomongnya itu ya agak mesum seperti itu. Ada gue lihat di Kuchikomi, di Google review di beberapa restoran ada seperti itu. Jadi itu kita harus jaga ya teman-teman ya, dan itu penting seperti itu. Dan juga kita harus melakukan yang namanya kikubari. Kikubari itu adalah memberikan perhatian kepada tamu. Misalnya Baito bekerja, satu melayani tamu, satu bekerja di dapur. Kita kan nggak, artinya kita cuma mengawasi aja. Kadang kita jalan seperti itu. Gue cuma wadai jago desu ka, nomimono wa nan desu ka, kita tanya. Nang katarinai mono ga arimasu ka? Nang ga arimasu ka? Kita tanya apa kebutuhan tamu seperti itu. Jadi itu yang namanya kikubari seperti itu. Atau misalnya kita memesan, tamu itu memesan daging seperti itu kan, atau dagingnya macam-macam seperti itu kan. Mau tambah daging yang ini enggak? Kita tanya gitu kan. Mana yang paling enak? Kita tanya. Misalnya untuk membangun komunikasi saja seperti itu. Kadang tamu itu kalau kita ajak bicara, dia senang seperti itu. Ketika dia merasa senang dengan restoran kita,雰囲気nya enak, pelayanannya ramah, dia datang lagi ya teman-teman. Jadi gue itu sudah banyak punya tamu langganan seperti itu. Jadi kadang tamu itu dia lewat depan restoran, ada itu tamu dia lewat depan restoran, intip seperti itu kan. Oh, Tencho inai nih, nggak masuk dia seperti itu. Jadi ketika gue ada aja, dia mau masuk seperti itu ada ya teman-teman. Jadi kadang tamu itu dia mesan itu bukan lewat telepon, tapi dia langsung chat ke gue seperti itu kan. Sekarang bisa nggak kursi reservasi seperti itu. Kadang dia nanya hari ini masuk nggak seperti itu, karena dia maunya dilayani sama kita seperti itu, karena dia merasa nyaman dengan pelayanan kita seperti itu ya, sehingga dia membuat dia betah dan datang berulang-ulang. Kadang tamu yang datang berulang-ulang itu dia bawa teman seperti itu ya, nanti temannya bawa teman lagi seperti itu ya. Nah jadi tamu tetap seperti itu. Itulah yang perlu kita lakukan. Nah selain itu adalah ada yang namanya penanggulangan klaim, atau klaim apa sih namanya, klaim ini keluhan seperti itu. Ada tamu itu yang ngeluh, misal ada namanya restoran, hal-hal apapun itu bisa terjadi. Misalnya dalam makanan ada rambut, misal ada serangga, piring kotor, gelas kotor, itu tamu itu akan mengeluh kepada Baito. Mereka tidak bisa mengambil keputusan, atau mereka ngaluh kepada karyawan, staff tidak bisa mengambil keputusan. Yang dilakukan staff adalah lapor ke atasan. Tadi tamu bilang ada rambut, tadi tamu bilang gelasnya kotor, seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang perlu kita lakukan yaitu adalah datangi tamu. Nangka mondai ga arimasu ka? Tanya, apakah ada masalah? Seperti itu. Oh iya, ini ada rambut. Oh iya, gomenasai. Pastinya kita akan minta maaf terlebih dahulu. Ya, gomenasai ne moshiwake nai desu, moshiwake gozaimasen gitu kan. Nanti kita ganti ya sama yang baru, misal seperti itu. Ya, onegai shimasu seperti itu kan. Atau dia bilang nggak mau ganti yang baru, misalnya ada tamu yang seperti itu ada. Kalau misalnya dia nggak mau ganti gimana? Bagaimana kalau yang ini kita gratiskan saja seperti itu? Oh, dia pasti senang itu kalau dapat gratis kan, ada. Atau misalnya merasa dia tidak nyaman, makanannya terlalu lama seperti itu ya. Ya udah,
Ya ini sebagai permintaan maaf kita, ini kami kasih daging tambahan, makanan tambahan ya, atau side menu seperti itu ya. Dia akan senang ya itu ya teman-teman ya. Itu penting untuk menjaga perasaan tamu seperti itu. Tapi kita bicaranya dalam konteks tamu normal saja ya, bukan tamu mabuk, bukan tamu aneh atau tamu yang agak lain seperti itu. Karena memang karakter orang kan beda-beda. Ada yang mereka itu emang agak lain dari awal, itu ada seperti itu. Atau orang mabuk dilayani, kadang mereka itu dilayani itu ya kadang kita sesuai dengan karakteristik dia aja seperti itu. Tapi kalau tamu normal kita akan berusaha melayani sebaik mungkin seperti itu. Apalagi kalau misalnya mereka klaim seperti itu, ada komplain, komplain seperti itu. Kita harus menghadapinya teman-teman, karena teman-teman bukan staff lagi, teman-teman itu adalah atasan seperti itu, yang mana teman-teman harus mengambil keputusan. Apa keputusan yang harus teman-teman ambil kalau sekiranya ada tamu yang komplain, ada makanannya tidak enak atau makanannya terkontaminasi seperti itu teman-teman harus mengambil keputusan, nggak nanya-nanya lagi seperti itu. Nah di situ yang gue bilang, itulah beda antara TG1 sama TG2 seperti itu ya. Di situ kita nggak tanya-tanya lagi, kita ambil keputusan seperti itu ya. Ya itu tentang pelayanan tamu. Ya kalau pelayanan tamu sih nggak terlalu banyak ya. Yang penting intinya kita bisa menjaga perasaan tamu seperti itu, supaya dia betah dan mau datang lagi seperti itu ya, intinya seperti itu. Nah yang lain, apa yang gue lakukan yang lain, kadang ada masalah-masalah itu di luar pekerja, tiga karakteristik tadi. Misalnya baru aja kemarin gas mati, nggak bisa hidupin kompor ya teman-teman ya. Pas nggak bisa hidupin kompor, kita lakukanlah tindakan yang seperti biasa kita lakukan. Karena kan gas mati itu nggak sekali dua kali, adalah kadang gas bocor atau apa gitu kan, atau detektornya rusak seperti itu, gas itu mati langsung. Itu canggih di Jepang ya. Kalau gas bocor itu langsung detektornya aktif, gas langsung di stop alirannya seperti itu. Jadi untuk mencegah terjadinya kebakaran seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau hal seperti itu terjadi? Tentunya melakukan tindakan yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Misalnya kadang memang normal ya, bagi teman-teman yang tinggal di apartemen pun pasti ada gasnya tiba-tiba mati seperti itu ya. Nanti tekan tombol ini, oke seperti itu ya. Nah kemarin itu tidak bisa ya teman-teman, udah 1 jam gue ngurus itu aja nggak bisa seperti itu. Alhasil apa? Mau nggak mau kita harus telepon perusahaan gasnya ya, teman-teman lah yang telepon seperti itu. Dengan kemampuan bahasa teman-teman seperti itu ya, bilang, oh ini mondai kita ini loh, problem kita ini loh, gas kita nggak mau hidup, udah ditekan ini tapi nggak mau hidup. Kita telepon orangnya seperti itu, nanti orangnya datang, dia sedang diskusi sama kita, oh masalahnya ini loh, ini loh, jadi kamu harus perbaiki ini loh seperti itu. Nah itu juga perlu ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya masalah tentang makanan, dapur dan segala macam sih, tapi fasilitas juga misalnya seperti itu. Atau misalnya AC rusak misal seperti itu, listrik nggak mau nyala, udah kita gunakan trik-trik hack yang bisa kita lakukan, tetapi memang harus butuh yang namanya petugas yang ahli seperti itu. Mau nggak mau kita harus telepon, harus kita hubungi mereka seperti itu. Itu juga bagian dari tugas teman-teman seperti itu ya. Terus juga melakukan pembayaran, misalnya barang datang, itu mah nggak tahu dia mau bayar barang datang mau bayar kemana, nggak tahu dia seperti itu. Nah itu juga tugas kita melakukan pembayaran seperti itu ya. Itu juga penting ya teman-teman. Yang lain ada juga, masih banyak sih yang sebenarnya tugas-tugas yang lain yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti ada kita misalnya kayak di Jepang ini kan ada sistem kasir. Sistem kasir itu kan pakai aplikasi berbayar seperti itu. Nah ada kadang pemeliharaan setiap bulan, kadang ada staffnya gitu, kadang mereka menanyakan ada yang tidak bagus nggak dari aplikasi kami, ada yang perlu ditingkatkan nggak, ada problem nggak seperti itu ya. Itu datang staffnya teman-teman. Jadi kita harus menghadapi klien-klien yang seperti itu ya. Kadang yang datang itu rekan apa namanya ya, kayak orang dari kantor lain, cabang lain, masih satu perusahaan tapi cabang lain seperti itu ya. Kita kan harus kita yang datang seperti itu loh. Kayak misalnya waktu itu yang datang Kaicho datang makan seperti itu ya. Nggak ada Yoyaku, nggak ada apa-apa, dia datang aja seperti itu. Nah kita sebagai orang yang berada di atas, kita yang datang menghampiri Kaicho, oh Kaicho sini duduk kita layani kan, kita yang menganai kursi.
Kaico mau pesan apa, seperti itu, mau minum apa, ya kita lah gitu, nggak usah diserahkan ke Baito, karena kan itu adalah orang perusahaan, seperti itu. Artinya kita yang berada di garis depan. Untuk melayani tamu langganan pun juga seperti itu. Melayani tamu langganan itu kita yang maju ke depan, bukan Baito juga, seperti itu. Ya memang kadang ada beberapa Baito yang kita serahkan ke Baito seperti itu, tapi ada beberapa tamu yang kita bisa cukup akrab dengan dia. Nah, itu kita, misalnya yang mengeluarkan makanan kita, yang memandu kita, yang menganai apapun itu kita, seperti itu ya. Pokoknya atasan seperti itu perlu untuk menjaga kualitas tadi, seperti itu ya. Ya bermacam-macam lah yang terjadi. Kadang ada kompor itu terbakar lah, ada pipa macet lah, pintu rusak lah, tikus ada segala macam. Ya macam-macam ya teman-teman. Jadi itu kalau misalnya teman-teman sudah tidak bisa menanggulanginya dengan kemampuan teman-teman, itu teman-teman butuh yang namanya orang profesional. Misalnya mesin cuci piring rusak, itu di tempat gue itu mesin cuci piring udah rusak berkali-kali, itu udah nggak bisa ditolong lagi. Kalau kita yang ngurusinnya, itu perlu memanggil orang ahlinya. Misalnya mesinnya dari perusahaan mana, seperti itu ya, hubungilah perusahaannya. Ini perusahaan mesin cuci rusak, bisa datang nggak untuk memperbaiki? Mereka datang ya teman-teman, memperbaiki barang mereka, seperti itu. Tapi kita yang hubungin, seperti itu. Ya lebih kurang seperti itulah ya. Banyak sekali yang bisa gue ceritakan tentang apa sih yang harus dikerjakan, seperti itu ya. Tetapi di sini tentunya untuk sampai ke tahap seperti itu, teman-teman harus belajar dari bawah terlebih dahulu, seperti itu ya. Harus mempelajarinya sedikit demi sedikit ya. Kalau teman-teman itu bekerja sebagai calon tenco, itu bagus, seperti itu ya. Kadang memang ada lowongan yaitu cari calon tenco, seperti itu ya. Nah, itu teman-teman bisa pelajari, serap ilmunya semuanya itu ya. Nanti ketika teman-teman sudah jadi tenco, teman-teman bisa mengaplikasikannya. Atau yang paling penting adalah ketika teman-teman berusaha untuk menjadi mandiri di Jepang, dokuritsu, merdeka, pengen buka restoran sendiri. Berkat teman-teman berhasil mengelola restoran itu, teman-teman tahu supplier mau cari daging di mana, supplier cari bumbu di mana, supplier untuk mencari supplier untuk mencari sayur di mana, teman-teman tahu, seperti itu. Jadi nanti ketika teman-teman buka toko sendiri, teman-teman sudah dapat supplier, teman-teman sudah dapat link, teman-teman sudah punya tamu. Nanti bisa teman-teman bilang ke tamu teman-teman, saya sekarang buka restoran loh, punya saya sendiri. Kalau berkenan silahkan datang, seperti itu. Tamu teman-teman pasti akan datang itu, karena teman-teman sudah berhubungan baik, seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih kira-kira untuk pekerjaan seorang tenco di bidang restoran ya. Walaupun mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak sempat gue jelaskan, seperti itu. Terlebih ini videonya juga sudah cukup panjang, tetapi umumnya secara garis besar itulah pekerjaannya. Dan itu juga bisa teman-teman lihat di materi Tokutegi no Nigo di bidang restoran bagian Tempo Kanri. Itu ada penjelasannya. Ya, kalau teman-teman sudah berpengalaman di bidangnya ya, gue rasa materi yang disediakan itu akan relate sekali dengan pengalaman dan pekerjaan teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu si review dan sedikit curhat curhatan gue ya tentang Baito pekerjaan juga, seperti itu ya. Mudah-mudahan ada perubahan yang jadi lebih baik lah, khususnya ya begitulah ya. Nah ya, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Teman-teman boleh tanya apapun yang berhubungan tentang Jepang, visa, pekerjaan, ujian, lain-lain, nggak masalah. Silahkan tanya, tulis di komen, kita bakal jawab sebisa mungkin. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Cut.